Tenda sederhana berwarna hijau ini digunakan para siswa SMP Negeri 4 Ketunggal Hulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, semalam itu gua nonton live TikTok yang seru guys, gitu, yang seru. Dimana di situ ada cerita Ricky, juga ada apa namanya, nama akun TikToknya gue lupa semuanya. Tapi yang pasti ada beberapa yang selalu membuat hujatan sama Malaysia, yang selalu membuat konten-konten tentang Malaysia, dan ada juga orang-orang yang bukan membela Malaysia ya, tetapi memberikan contoh Malaysia, yang selalu memberikan contoh Malaysia, gini loh, kenapa Indonesia nggak bisa seperti ini, kenapa nggak bisa seperti Malaysia, di Malaysia ini, ada itu gitu ya. Jadi saling debat tuh semalam itu. Dan juga ada orang-orang Malaysia juga ada di sana gitu. Ada orang-orang Malaysia yang dimana orang-orang Malaysia ini sebel lah, marah lah sama cerita Ricky ini sebenarnya gitu. Di situ debat guys, debat. Gue nyimak aja, gue nggak masuk ke live itu, tapi gue nonton aja guys semalam ya. Malam apa tuh kemarin ya? Pokoknya semalam lah guys. Dari hari ini tuh semalam lah gitu. Waduh, gua nontonnya itu, wow, berdebat lah di situ gitu, sampai cerita Ricky ini nggak bisa menjawab jadi dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Dari yang paling gua tonton itu tentang masalah KLCC, yang masalah KLCC itu, waduh, seru. Sayangnya gue gak masuk ke sana karena gue dari awal nggak ngikutin, jadi nggak tahu pembahasannya apa. Jadi ya udahlah, dengerin aja gitu, nonton aja gitu guys. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas hari ini. Hari ini kita ngebahas, ini kiriman dari teman kita yang ada di Indonesia, orang-orang Indonesia juga yang ngirim ke gue. Nanyain sih sebenarnya, bener nggak sih konten ini gitu? Bener nggak sih konten ini? Katanya ada sekolah yang apa ya? Ada sekolah Indonesia itu, di sana itu ada pelajaran tentang masalah komputer. Habis itu karena di tempatnya itu nggak ada internet, jadi terpaksalah naik bukit untuk menumpang ke internet Malaysia. Benarkah itu? Kita tonton bareng-bareng. Ini dia guys. Nah ini dia tenda guys. sederhana berwarna hijau ini digunakan para siswa SMP Negeri 4 Ketunggal Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai peneduh saat melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK beberapa waktu lalu. Para orang tua siswa dan guru membangun tenda di atas bukit ini untuk memanfaatkan jaringan dari negara tetangga Malaysia. Para siswa dan orang tua harus menempuh jalan ekstrim sejauh 13 km dari desa Nangabayan serta mendaki Bukit Empaung. Satu hari sebelum pelaksanaan ujian, orang tua siswa terlebih dahulu membangun tenda dan mengangkut peralatan ujian. Sementara 45 siswa dan guru menyusul sehari setelahnya. Mereka bahkan terpaksa menginap di atas bukit selama 3 hari 2 malam untuk melaksanakan ANBK. Untuk kegiatan ANBK terpaksa kami laksanakan persis di Bukit Empaung. Bukit Empaung ini persis berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Kami terpaksa harus melaksanakan ujian ANBK di sini karena mengingat tidak tersedia sinyal di sekolah kami. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah terkait untuk memperhatikan, mengadakan sinyal untuk yang memadai lah untuk kegiatan ANBK kami.
Mereka berharap pemerintah pusat bisa memperhatikan dan perbatasan, terutama untuk akses jalan dan jaringan internet. Di tempat ini juga pernah juga dulu mengeluh tentang masalah jalan ya, bukan hanya masalah internet. Jadi pemerataan ini sebenarnya masalah tentang pemerataan di Indonesia gitu. Jadi Indonesia tuh belum merata banget gitu, belum merata. Bahkan jangan bicara Kalimantan deh, bicara tentang Jawa aja belum merata sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah bicara Kalimantan, Sumatera, ataupun Sulawesi, ataupun di Papua sana. Kita bicara Jawa aja itu belum merata guys, pembangunannya belum merata. Di tempatku aja itu yang bisa merasakan sinyal telepon itu, internet atau sinyal biasa aja itu di tahun 2018 apa tahun 2019 gitu. Sekitar itu udah. Karena pas aku balik dulu di tahun 2018 itu belum ada. Sama aja, jadi pulang dari sini itu ke sana itu nggak ada internet di tempat gue dulu. Ketika gue balik ke sini baru ada tower gitu untuk mendapatkan sinyal. Itu pun ada beberapa jaringan yang tertentu gitu. Kalau di sini apa ya, yang ada itu cuman apa ya, Digi gitu, yang hotlink nggak ada gitu. Seperti itulah guys gitu. Jadi belum merata sih masalah pembangunan jalan ini di tempat sekolah yang tadi itu pernah juga viral beberapa waktu yang lalu, itu mengeluh tentang jalan. Ya sebenarnya gini, pernah disinggung juga oleh di debat pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin itu, ada disinggung juga sama calon presiden Anies Rashid Baswedan. Di situ kenapa beliau tidak setuju dengan IKN, tidak setuju dengan pembangunan ibu kota baru, yaitu tepatnya IKN ya. Karena bagi beliau pemerataan di Indonesia itu belum merata banget, dan masih ada tempat-tempat dan banyak tempat-tempat yang belum merasakan apa itu arti kemerdekaan. Jadi itu pernah disinggung sama calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 di pemilihan presiden kemarin. Itu memang kenapa tidak setuju dengan IKN. Sebenarnya bukan beliau tidak mau ada IKN, beliau mau ada IKN, cuman ini belum tepat waktunya. Karena masih banyak tempat-tempat yang belum merasakan apa itu arti kemerdekaan. Seperti contohnya pemerataan jalan, itu belum semuanya rakyat Indonesia itu merasakan jalan yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di kota, yang orang-orang yang sudah jalannya udah bagus gitu. Jadi itu yang disinggung oleh calon presiden. Juga yang disinggung juga masalah internet. Internet kita itu belum merata. Yang dibilang calon presiden itu kemarin ya, waktu di debat presiden itu, debat calon presiden. Bukan debat presiden ya, tapi debat calon presiden itu pernah disinggung juga masalah internet. Di mana tower kita itu masih kurang, pemerataan internet kita itu masih kurang, bukan hanya kurang tapi kurang banyak gitu. Jadi alangkah bagusnya uang yang digunakan untuk membangun IKN itu dipergunakan untuk membangun tempat-tempat yang tertinggal gitu. Bahkan kalau pada waktu itu ya, calon presiden Anies Rashid Baswedan itu mengatakan kalau beliau terpilih akan mempergunakan uang itu untuk membangun 40 kota di Indonesia yang tertinggal gitu. Bahkan akan membangun internet lah di berbagai tempat yang tertinggal gitu. Maksudnya yang belum merasakan internet itu apa gitu, yang belum merasakan sinyal telepon gitulah. Jadi dipergunakan untuk pemerataan itu, dan akan dipergunakan untuk sistem kesehatan kita kan masih lemah banget gitu. Jadi bukan dokternya yang bodoh-bodoh, enggak. Yang dinilai Pak Anies itu bukan dokternya bodoh-bodoh, enggak. Di Indonesia itu bukan dokternya yang bodoh-bodoh, cuman hospital dari segi pelayanan, dari segi rumah sakitnya lagi tuh kurang, masih di bawah jauh. Ini menurut banyak orang ya yang mengerti tentang itu semua.
itu mengatakan bahwa Indonesia itu masih jauh banget tertinggal daripada Malaysia, daripada ya negara-negara ASEAN aja kita masih tertinggal jauh gitu. Apalagi dengan negara-negara Eropa, nggak usah ngomong lagi udah gitu. Dengan Malaysia aja kita kalah jauh gitu, bilangnya gitu guys. Oke, di sini kita bisa lihat mereka itu numpang guys sama sinyal dari Malaysia gitu. Waduh, terkadang gue berpikir gini guys, banyak netizen tuh yang selalu ngoceh, yang selalu ngomong apa ya, ngina Malaysia lah, ngomongin Malaysia gini. Sedangkan ada saudara kita yang masih numpang sama Malaysia, bergantung sama Malaysia, itu masih banyak, bukan ada ya, tapi masih banyak gitu. Kenapa? Kok kadang gue mikir baca komentar dari netizen kita itu yang selalu nyerang Malaysia itu, gue merasa malu sendiri, kok nggak mikir otaknya di mana gitu ya, kok nggak mikir gitu ya. Kita tuh rakyat kecil kita ini masih banyak yang numpang sama Malaysia. Contohnya di sini, sekolah kita itu seharusnya dapat fasilitas dari negara, sepenuhnya dapat fasilitas dari negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu yang tertuang di undang-undang kita kan. Tapi nyatanya sekolah kita itu masih ada yang menumpang jaringan internet ke Malaysia. Coba bayangin, bahkan mereka bela-belain naik bukit guys, naik gunung untuk dapatkan internet itu, agar mereka bisa sekolah, agar mereka bisa melanjutkan ujiannya pada waktu itu, melanjutkan sekolahnya gitu. Jadi waduh, ini parah banget gitu, parah banget. Di sisi lain banyak orang-orang kita itu ketika gua ngomong seperti ini seakan-akan gua lagi ngebelain Malaysia, lagi jadi apalah gitulah pokoknya lah, jadi apa, pembantu orang Malaysia gini lah gitulah. Bukan lagi ngejelek-jelekin ini. Ya biar kalian itu bisa mikir lah, janganlah ceplas-ceplos ngomong, asal ngomong. Sedangkan kita, saudara kita itu masih ada yang bergantung hidupnya, bergantung pengetahuannya, bergantung sekolah kita masih bergantung sama negara jiran guys, negara tangga kita yaitu Malaysia gitu. Masih beruntung loh. Kita itu punya Malaysia, masih beruntung. Betul nggak? Bener dong. Oke lah guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita itu saling membutuhkan, nggak usah saling menghujat. Indonesia dan Malaysia itu saling membutuhkan, entah itu dari rakyatnya maupun pemerintahnya gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.